Nah, yang paling penting ini kepala, logistikon atau logostikon. Jadi logostikon itu rasio, akal, mikir. Dia harus jadi rajanya, dia harus jadi saisnya dalam hal apapun, bahkan termasuk agama. Beragama itu yang paling penting menurut saya, beragamalah secara cerdas. Jadi tetap dikontrol oleh pikiranmu. Jangan beragama dengan mengosongkan pikiran. Apalagi hari ini. Nanti kamu bisa dimakan oleh ideologi-ideologi yang tidak jelas itu. Boleh kamu ikut ideologi apapun asal sudah masuk lewat saiznya hidupmu, yaitu rasio. Logosmu harus main. Jadi ini wilayahnya kepala, jadi leher ke atas. Jadi sopirnya tetap harus di sini. Makanya nanti saya tidak tahu Ghazali pernah baca Plato apa enggak. Dia ngomong negara itu ya kayak tubuhnya manusia. Siapa yang bagian hati, siapa yang bagian perut, siapa yang bagian kepala. Nah, maka kenapa raja itu harus filosof, presiden itu harus filosof? Karena filosoflah hakikatnya kepala. Dia yang ngatur, dia yang ngontrol. Jadi raja nggak harus ikut jalan-jalan ke bawah, kerja di bawah. Enggak harus. Dia tugasnya ngontrol, ngukur kekuatannya, terus ngontrol sampai ke bawah. Dia tidak harus ikut kerja, karena tugasnya tangan ada sendiri, tugasnya kaki ada sendiri, tugasnya hati ada sendiri, tugasnya perut ada sendiri. Yang mengendalikan kepala, akal. Jadi logos harus nomor satu. Saiznya tadi, sebagus apapun kereta, kalau saiznya ndak beres, ya ndak beres. Secanggih apapun fasilitasmu, kalau akalnya nggak jalan, ya hidupmu kacau balau. Arahnya nggak jadi ke atas, tapi mungkin nabrak kiri, nabrak kanan. Nah, itu logos nggak saya jelasin panjang. Kita ngaji filsafat ini, hakikatnya adalah melatih kepala, melatih logos. Karena dia kuncinya hidup kita. Nah, terus yang bikin jiwa bisa terbang adalah eros. Jadi eros ini agak beda sama philia, filosofia. Jadi kalau eros ini ada hasrat ikut main. Jadi ada semacam ambisi, ada semacam keinginan. Eros ini yang mewarnai di tiga jenis bagian jiwa yang atas, epitumia, tumos, dan logostikon. Jadi misalnya di epitumia, eros itu main. Misalnya kalian suka makanan apa, suka minuman apa, atau suka dengan seks. Kalau normal lawan jenis, kalau enggak LGBT. Nah, itu eros sebenarnya. Urusannya eros. Cuma dia main di wilayah nafsu-nafsu yang rendah. Kalau wilayah tumos, dia main misalnya cinta tanah air, cinta agama. Yang lagi-lagi tetap harus dikontrol oleh akal. Cinta agama boleh, tapi tidak harus nyusahin orang lain, mukul-mukul, ngepruk-ngepruk, gegeran, caci maki. Nah, itu berarti akalnya nggak ikut main kontrol. Tapi semangat cinta agamanya boleh, sah dan manusiawi, karena setiap orang punya tumos. Kamu ikut organisasi apa dan mati-matian membela organisasi itu sah, asal rasional, kan itu. Jangan disalahkan orang ikut organisasi A, ikut organisasi B, itu haknya sah dan manusiawi. Yang harus kamu salahkan kalau ada perilaku yang tidak rasional.
Ketika kepala nggak nyetir, nah itu eros. Eros itu cinta, seneng. Apalagi urusan ilmu, logos. Logos ketika kawin dengan eros, lahirnya filsafat. Ini nanti yang jadi keutamaan tertinggi, filsafat. Oke, sampai di sini mudah dipahami. Kita lihat. Nah, Plato ngomong bedakan kenikmatan dan kebahagiaan. Hidup bahagia itu pasti nikmat, tapi nikmat tidak selalu bahagia. Pokoknya kalian nanti kejar sendiri ya contohnya. Nikmat itu nggak selalu bahagia. Kamu misalnya sedang sumpek, stres, urusan macem-macem. Pas lagi stres itu haus. Haus kan minum. Loh, minum itu tetap nikmat. Cuma ya kamu nggak bahagia wong lagi stres. Tapi kan minumnya tetap nikmat. Seksnya juga tetap nikmat. Bolak-balik seks kamu nggak ngalami yo. Oke, ya nanti tak cari contoh yang lain. Oke, jadi hidup bahagia itu hidup yang diiringi kenikmatan. Kalau kamu bahagia pasti nikmat. Kenikmatan kalau dalam definisinya Plato ada dua. Ada nikmat karena kebutuhanmu, keinginanmu terpenuhi. Itu nikmat. Ada nikmat yang lebih hakiki, yaitu nikmat yang tidak tergantung pada perubahan fisik. Ini biasanya lebih lama, lebih abadi. Jadi ketika kamu merasa nikmat karena minuman, ini kan nikmatnya tergantung pada adanya minuman. Ketika kamu nikmat karena makanan, nikmatnya tergantung pada adanya makanan. Ketika kamu nikmat karena seks, seks lagi. Ya memang itu wilayah piye. Berarti kamu tergantung pada adanya pasangan, adanya bawah perutmu yang sehat. Tergantung pada yang fisik. Carilah nikmat yang tidak tergantung pada fisik. Itu akan lebih abadi katanya Plato. Contohnya apa? Nikmatnya ilmu, nikmatnya pengetahuan. Itu enggak tergantung fisik. Kamu mempelajari sesuatu terus paham, wah itu ternyata yang dimaksud. Itu nikmat dan gak tergantung fisik. Meskipun kamu sedang lapar, sedang haus, tetap dia tidak berpengaruh. Beda sama yang tergantung fisik tadi. Jadi kalau yang tergantung fisik, fisiknya harus ada dulu baru kamu merasa nikmat. Tapi kayak pengetahuan itu kan gak butuh yang di luar dirimu. Yang dibutuhkan cuma dirimu aja. Yang dibutuhkan cuma jiwamu aja. Seks butuh pasangan, makan butuh makanan, minum butuh minuman. Tapi pengetahuan nggak butuh. Cuma asal kamu sehat akalmu, jiwamu beres, jalan. Nah, yang nggak butuh sesuatu di luar dirimu, ini lebih lama, lebih abadi nikmatnya. Kamu menikmatinya bisa terus menerus. Tapi yang minuman, ya, begitu diminum, selesai minum, nikmatnya hilang. Seenak-enaknya makanan, minuman ada batasnya. Kalau nggak percaya, coba aja misalnya makanan yang menurutmu paling enak apa? Rokok misalnya, Pak. Saya paling senang itu ngerokok. Tapi kan tetap ada batasnya. Kamu ngerokok terus ngerokok juga nggak enak. Mesti harus ngerokok terus nggak ngerokok, terus ngerokok lagi kan gitu. Harus ada jedanya. Itu fisik. Syukur-syukur kamu bisa nggak ngerokok tapi rasanya kayak ngerokok. Oh itu lebih abadi. Loh kalau kamu bisa ke sana, kamu tidak butuh rokok lagi, tapi tiap hari pokoknya rasanya kayak ngerokok. Nah, itu lebih abadi. Berarti nggak butuh lagi ketergantungan fisik, ketergantungan yang di luar dirimu. Yo asal ojo ndak mbujur rasanya kaya bujo ojo. Kalau kawin harus ya. Oke, terus hati-hati ya.
Kenikmatan, katanya Plato, ada dua hal yang sering meleset dari kenikmatan. Yang pertama, nikmat tanpa refleksi rasional. Jadi nikmat tapi nggak ngukur dirimu, nggak dipikir. Pokoknya aku haus, ada minuman ya tak minum. Nggak mikir ini minumannya siapa, cocok ndak apa ndak tak minum, ini jenis minuman apa. Itu berarti cari nikmat tanpa mikir, tanpa menggunakan akalnya. Mumpung aku butuh seks, ada yang nganggur, pakai aja misalnya. Ndak iso. Itu mesti nanti hasilnya menyusahkanmu sendiri. Jadi kenikmatan tanpa refleksi rasional itu ndak tepat. Kebalikannya juga tidak tepat. Refleksi rasional tanpa kenikmatan, mikir tok. Mikir, kalau aku haus, itu harusnya minum. Minum itu memang hakiki dalam hidup. Haus ora iso. Jadi refleksi aja tanpa kenikmatan, hidupmu jadi dingin kalau katanya Plato. Ndak, yo mikir, yo nikmat. Jangan kehilangan salah satunya. Oke, ya yang tiga bagian tadi, epitumia, tumos, logostikon, itu kan ada level kenikmatannya sendiri. Epitumia, ya kalau kita harta banyak, salah itu tak, kok istri banyak. Menumpuk harta, punya istri, wale. Banyaknya harusnya di harta, bukan di istri. Enggak, itu iya, itu enggak sengaja nulisnya sebenarnya. Jadi menumpuk harta kaya raya maksudnya. Terus istrinya cantik kok istrinya banyak. Terus ya enggak itu. Nanti yang ngopi slide-nya diganti sendiri ya. Jadi istrinya cantik, kemudian segala kebutuhannya terpenuhi, itu epitumia. Cuma harus tahu batasnya. Tumos juga begitu. Kita punya nama, dihargai orang, status kita di masyarakat bagus, itu tumos. Kalau logos, kita pengetahuan yang kita butuhkan bisa kita dapatkan, itu puas. Pengen ngerti apa, ketemu. Pengen paham apa, ketemu. Belajar apa, paham. Itu puas, itu logos. Nah, katanya Plato, di antara tiga kenikmatan itu yang lebih stabil dan murni itu logos. Kenapa stabil dan murni? Karena dua kenikmatan yang lain sifatnya tadi kayak gendong yang bocor. Dia pingin terus meskipun sudah terpenuhi. Harta itu kan gak ada akhirnya. Kaya itu batasnya berapa sih? Tidak ada. Orang selalu pingin lebih, pingin lebih. Kalau agama nggak nyuruh maksimal 4, itu orang ya kalau bisa ya lebih terus, lebih terus. Kalau nggak takut sanksi sosial, mungkin rata-rata cowok lebih satu istrinya. Atau kalau boleh juga cewek, kalau nggak ada aturan ya boleh lah suaminya lebih satu. Cuma kan ada aturan macam-macam jadi nggak boleh. Sebenarnya kalau dibebaskan saja nafsu, yang epitumia tadi ya sakarepe dhewe, ya persis hewan itulah. Bebek itu kan habis main sama situ, terus sana ada lagi, coba lagi sana, sini juga, ganti yang lainnya, selalu begitu. Kalau manusia dibebaskan mesti begitu juga. Dan itulah nafsu. Makanya kamu jangan marah kalau agama kok ngatur-ngatur orang berhubungan seks, agama kok ngatur-ngatur orang makan. Kalau nggak diatur, orang cenderung nggak ngerti batas. Karena kuncinya kenikmatan di situ itu batas. Seenak-enaknya teh, kalau sak kumbu itu kamu minum semua, jadi nggak enak. Harus ngerti batasnya. Jadi karena dia ndak abadi. Beda sama pengetahuan. Pengetahuan itu memang kalau bisa kamu cari sebanyak-banyaknya, karena dia stabil. Ndak kayak nafsu, nggak kayak makan, minum, seks. Jadi untuk ngerti ini, ngerti takarannya, kapan harus berhenti, kapan harus nambah, ya lagi-lagi rasio yang harus main. Ketika rasiomu bisa main, ngontrol kenikmatannya epitumia, tumos, dan logostikon, otomatis kamu akan bahagia. Karena kamu tahu, jadi bahagia itu justru
terletak ketika kalian tahu batas. Kapan harus berhenti, kapan harus jalan. Kalau kalian tidak ngerti, pokoknya harusnya kamu berhenti kok kamu jalan, harusnya kamu lari kok kamu duduk, ya biasanya nggak bahagia. Harusnya sudah kamu tembak, kamu diem aja. Ditembak orang lain, kamu marah-marah. Ayo salahmu dewe. Kenapa waktunya gerak, kamu diam. Waktunya diam, kamu gerak. Akhirnya tidak bahagia. Maka akalmu harus cerdas, rasiomu harus jalan. Kan lebih enak ditembak aja dulu, urusan ditolak, urusan belakang, daripada nunggu ditembak temanmu.